Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Goib Dijunjung. Cerita yang ditulis oleh akun kasus yang bernama Duda Tamfan 88. Untuk kalian yang ingin membaca secara langsung ceritanya, kalian bisa langsung kunjungi ke link di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan inilah kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Akhirnya kami tiba di tempat tujuan kami, yaitu Kota Taman, Bontang. Kota indah yang dibangun di atas perbukitan. Rian mengatakan kota ini sempat memenangkan penghargaan Adipura beberapa kali. Wajar saja jika tampak asri. Jalan yang naik dan turun seolah membuat kota ini bagai kumpulan bukit dengan lampu yang berkelap-kelip di malam hari. Ditambah lagi cahaya jingga karena nyala api pembakaran gas tidak murni dari dua industri skala nasional di kota ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ganindra Basudewa. Sebagian orang akrab memanggilku Indra. Ini adalah pengalaman pertamaku menginjakkan kaki di pulau terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan. Sedangkan orang yang menjemputku adalah Rian Sani Utomo. Ini adalah tahun kelimanya di kota Bontang. Dia bekerja di salah satu pertambangan batu bara terbesar di kota ini. Kami berdua sudah saling mengenal saat dulu menjadi rekan kerja di salah satu distributing center di daerah Jababeka. Kami berpisah setelah dia memilih untuk merantau jauh ke pulau kelahiran ibundanya. Singkat cerita, tibalah kami di rumah Rian. Sebuah kontrakan satu pintu sederhana dengan cat krem yang menambah kesan tenang. Kontrakan Rian terletak di petak pertama dari 4 petak yang ada di kontrakan ini. Kok sepi banget, Yan? Kan masih jam 10. Tanyaku saat mendapati kondisi sekitar kontrakan yang sepi. Ya sepi lah, depan sama belakang masih kebun, Dra. Pada gak ada motornya, berarti lagi masuk shift malam. Jelas Rian sambil membuka pintu kontrakannya. Capek, Ndra. Kayaknya mulai gak enak badan gue, ujar Rian yang langsung merebahkan tubuhnya di ruang tengah. Hah? Lo sakit, Yan? Jir, panas banget, sautku saat memegang dahinya. Gue bikinin teh ya. Dapurnya di mana? Lanjutku. Rian menunjuk ke ujung ruangan yang terdapat sekat. Dari celah sekat itu tampak sebuah jendela yang memantulkan sebagian pantulan ruang tengah. Kulangkahkan kakiku ke arah dapur yang terlihat gelap, karena Rian hanya menyalakan lampu di ruang tengahnya. Yan, cetekan sebelah mana? Teriakku pada Rian yang ada di ruang tengah. Suara aneh seperti geraman terdengar tepat di belakangku, membuatku sedikit tersentak. Ya Allah, masa sampai ke rumah Rian juga sih? Keluhku dalam hati tanpa berani menoleh ke belakang, sambil terus mencari saklar lampu. Ceklek, lampu dapur pun menyala. Aku temukan saklarnya di balik sekat yang membatasi ruang tengah dan dapur, berseberangan dengan pintu belakang kontrakan. Lah, katanya gak enak badan. Rebahan dulu sono, gue bikinin lu teh, ujarku pada Rian yang tiba-tiba sudah berada di dekatku, memandangku dengan tatapan yang aneh. Rian menggeram. Terdengar begitu aneh sampai aku tersadar jika suara tadi adalah suara Rian. Kenapa lu? Bentar. Gue tahu, lo mau ngomong apa? Aing macan, iya kan? Tanyaku sedikit bergurau sambil menuangkan air ke dalam panci
dengan maksud membuat air panas. Kowe ora kagungan tata krama. Atau dalam arti bahasa Indonesia, kamu tak punya tata krama atau sopan santun. Ujar Rian yang suaranya terdengar bergetar. Belum lagi dia memakai logat dan bahasa Jawa halus. Sejak kapan lo bisa bahasa Jawa inggil? Tanyaku dengan alis terangkat sebelah. Brak! Suara dentuman keras benda yang cukup besar terjatuh di depan pintu masuk. Spontan aku langsung berlari keluar, meninggalkan Rian karena khawatir jika ada tetangga yang kecelakaan dan butuh pertolongan. Keadaan begitu sunyi dan remang di luar kontrakan. Penerangan begitu minim karena hanya kontrakan Rian yang lampunya menyala. Tadi bukannya Rian bilang pada masuk malam? Lah, terus suara benda jatuh barusan tuh dari mana? Pikirku kebingungan. Saat itu juga aku mulai merinding. Aku pun langsung kembali ke dalam rumah dan... Astaga, lo ngapain bego? Kenapa lo berantakin semua? Umpatku pada Rian karena melihat barang-barang di ruang tengah yang berantakan, seperti habis dilanda gempa. Woi, Yan, di mana lo? Panggilku. Aku tidak mendapatinya di ruang tengah. Aku langsung kembali ke dapur, tetapi tidak ada. Satu ruang dengan dapur, pintu yang menghadap ke arahku, kamar mandi, masih tidak ada. Aku kembali ke ruang tengah. Pintu kamar tidur terbuka. Biadab! Bentak Rian yang entah sejak kapan telah berdiri di atas lemari pakaian, memandangiku dengan tatapan tajam. Lo ngapain sih? Naik-naik gak jelas gitu. Tadi ngatain aku gak punya tata krama, sekarang ngatain aku biadab. Turun sini lo, berantem aja. Ayo, tantangku penuh emosi. Endok asin, saut Rian seraya menjulurkan tangannya padaku. Dek. Mendengar kata telur asin langsung menyadarkanku bahwa ada yang tidak beres terjadi di sini. Tapi ini kan Kalimantan. Kok bahasa Jawa? Gumamku. Setelah mengerti seluruh situasinya, melihat Rian berjongkok dan menjulurkan tangan, layaknya Spiderman, dengan mata melotot di atas lemari, jadi terasa sangat mengerikan. Sugeng rawuh mbah, jenengan badhe nedhu enduk asin. Atau yang bisa diartikan, permisi mbah, Anda mau makan telur asin? Tanyaku bersimpuh gemetar pada Rian. Iya, jawab Rian membentak. Tapi kula mboten gadah mbah. Tapi saya gak punya mbah, jawabku tanpa berani menoleh ke arahnya. Golek, dang, cari cepat, bentaknya lagi. Enggih mbah, kula golek akan sedelok, jenengan ten mriki mawon. Konco kula aja diapak-apake nggih mbah. Iya mbah, saya carikan sebentar. Anda di sini saja, teman saya jangan diapa-apakan ya mbah. Balasku masih gemetar. Itu pun hanya dijawab oleh Rian dengan geraman lainnya. Beruntung, ternyata tak sulit mencari telur asin di malam hari di sekitar sini. Tak seperti yang aku khawatirkan saat meninggalkan. Di dekat sini masih ada warung makan yang buka. Nah, bodohnya aku lupa meminta pertolongan saat di warung tadi. Saat kembali, pemandangan kebun dengan pohon-pohon besar membuatku merinding. Karena panik, prioritas utama adalah menolong temanku lebih dulu. Tidak sadar jika sendiri jalan setapak ini begitu menyeramkan. Niki mbah, ujarku sambil memberikan 3 butir telur asin yang kubeli di warung tadi pada Rian yang ternyata sudah turun dari atas lemari dan berdiri di antara barang-barang yang berserakan di ruang tengah. Tanpa menjawab, dia langsung merampas dan melahap telur itu beserta kulitnya. Rasa jijik dan ngilu meliputiku kala menatap dan mendengar telur itu
remuk di dalam mulut Rian. "Jenengan iki sinten, Mbah? Koten mriki. Jenengan saking Jawa toh? Anda ini siapa, Mbah? Kok berada di sini? Anda dari Jawa kan?" Tanyaku pada Rian yang masih sibuk menyantap kulit telur asin. "Aku gowane tiyang saka daerah kono. Aku dikongkon mateni wong. Tapi aku ra kuat lan terus dipendem nang lemah urip. Sing mau kowe nguncal enduk asin bosok. Aku dibawa oleh orang dari daerah sana. Diperintahkan membunuh seseorang. Tapi aku tidak kuat. Dan akhirnya ditahan dan dikubur di tanah yang hidup. Di tempat kamu melemparkan telur busuk." Jelas Rian panjang lebar. "Sepurane sanget, Mbah. Kula mboten ngartos. Saniki tolong jenengan culke kanca kula, Mbah." "Maafkan saya, Mbah. Saya tidak tahu. Sekarang tolong lepaskan teman saya, Mbah," ujarku memelas. Tiba-tiba Rian tertawa sambil melotot ke arahku, lalu terjatuh pingsan. Aku duduk lemas memikirkan semua ini. Tiba-tiba tengkuku terasa berat dan semakin berat, gelap, dan akhirnya ambruk bersama. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Saat aku terbangun dari tidurku, kondisi rumah masih kacau balau seperti semalam, dengan barang-barang yang berserakan di mana-mana, membuatku merinding sendiri jika mengingatnya. Kepalaku terasa begitu berat. Dengan semua tekanan ini, rasanya wajar saja. Belum lagi dengan Rian, sepertinya dia tidak sadar dengan apa yang menimpanya semalam. "Rian," aku baru sadar kalau dia tak ada di sekitarku. "Yan, lu di mana, Yan?" teriakku sambil mencari-cari keberadaannya. Tidak di kamar, tidak di ruang tengah. Aku pun beranjak ke dapur. Suara engsel pintu yang berkarat tiba-tiba mengagetkanku. Aku baru saja dari ruang tengah dan pintu depan masih tertutup rapat. Pintu kamar Rian terbuka lebar, dan di pintu belakang di hadapanku juga tertutup. Tak bergerak barang sedikit pun. Pintu yang mana? Aku mulai bertanya-tanya sendiri dalam benakku. Jangan-jangan pintu di... Aku menduga tapi tak berani menggerakkan tubuhku. Suara lenguhan. Aku baru ingat kalau tadi aku juga sempat mendengarnya. Suara itu berada tepat di belakangku. Keringat dingin langsung membasahi tubuhku yang gemetaran. Perih. Aku kenal suara ini. Anjrit, gue kira siapa lu, Nyong? Umbatku pada Rian yang baru saja keluar dari pintu belakangku, yang ternyata kamar mandi, dengan wajah lemah, letih, lesu. Lu ngapain sih teriak-teriak mulu? Masih pagi tahu, berisik amat sih, tanya Rian ketus. Aduh, gak tau lah, sautku meninggalkannya kembali duduk di ruang tengah. Kok sakit banget ya, gerak perut gue. Mana perih banget pas boker. Lu gak ngapa-ngapain gue kan semalam? Sambung Rian yang sedari tadi memegangi perutnya. Monyok, nenek-nenek aja gue gak nafsu, apalagi laki. Kampret. Bentakku pada Rian yang telah menuduhku berbuat asusila kepadanya. Tanpa membalas ucapanku, Rian kembali masuk ke kamarnya. Aku melihatnya sesekali memperhatikan kondisi kontrakannya yang tak karuan. Lu kesambet ya? Kok berantakan gini sih? Tanya Rian yang baru sadar akan keadaan rumahnya. Kagak, semalam ada kucing kimpoy. Yang cowok keluar duluan. Si cewek ngamuk. Ya gini deh jadinya. Jawabku tidak peduli. Masih sibuk mengeluarkan pakaian dari tasku. Anjrit, lu bener kan? Kagak ngapa-ngapain gue? Pantat gue perih, Cok. Serius.
sambung Rian mendadak emosi. Kagak monyong, lu kesurupan jin telur asin, ambil naik ke lemari segala. Noh, bekas kaki lu masih ada di tembok. Lu tuh makan telur asin 3 biji sama kulit-kulitnya. Gimana gak perih? Balasku tidak terima. Iya kah? Ujar Rian menggaruk-garuk kepala berusaha mengingat kembali sambil memandangi bekas kakinya di dinding yang ada di sebelah lemari. Aku akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada Rian semalam sambil merapikan barang-barang yang berserakan. Wajah Rian memucat begitu mengetahui apa yang dia lakukan tanpa dia sadari. Dia hanya bisa pasrah setelahnya. Ini rampung, kita langsung cari makan, Dra. Sekalian gue ajak lo keliling sebentar sebelum gue berangkat, biar tahu kondisi sekitar. Jelasnya di tengah upaya kami membereskan sisa-sisa kejadian semalam. Matahari di atas kota ini terasa begitu menyengat di siang hari. Namun hal itu tidak membatasi aktivitas orang-orang untuk mencari nafkah atau yang lainnya. Bisa kulihat dari warga sekitar yang sibuk berkebun. Rian lalu mengajakku ke sebuah warung makan prasmanan tak jauh dari rumah kontrakannya. Bro, gue dengar makanan di Kalimantan mahal-mahal ya? Tanyaku berbisik pada Rian. Yang mahal ada, yang merakyat juga banyak. Pinter-pinter lu aja nyari. Gak semua yang lu dengar tentang Kalimantan tuh bener. Sekarang lu ambil sendiri. Terserah deh sebanyak apa juga. Nanti lu lihat sendiri. Jelas Rian dengan senyum simpulnya yang bersahabat. Kami menikmati santapan siang kami di salah satu sudut ruangan. Yang aku perhatikan sedari tadi, si penjual adalah orang Jawa. Terdengar dari logatnya yang begitu kental. Rian kembali menjelaskan perihal seluk-beluk kota ini, diiringi oleh anggukan kepalaku yang seolah-olah mengerti, padahal tidak. Lalu dia mengajakku ke wanita muda yang menjaga warung. Ya nanti juga paham. Bentar, berapa semuanya mbak? Jelas Rian padaku disambung dengan menanyakan total harga pada wanita muda itu. Semua jadi 26.000 mas, jawab wanita itu. Iya kan Dra? Ujar Rian dengan senyum lebar menunjukkan bahwa yang dikatakannya benar. Setelah itu kami berkeliling sebentar. Rian menunjukkan padaku beberapa tempat yang menarik sebelum akhirnya kami kembali pulang. Rian mengatakan jika dia masuk sore hari ini. Jadi aku akan menjaga rumah hingga ia pulang jam 12 malam nanti. Gue cabut dulu Ndra, ucap Rian pamit sambil menyalakan motornya, lalu pergi meninggalkanku. Mending sekarang gue tidur dulu ah, ujarku dalam hati sambil merebahkan tubuhku di ruang tengah. Brak! Suara benda jatuh membangunkanku dari tidurku. Rasanya tidak enak sekali terbangun seperti ini. Apaan nih? Jangan lagi-lagi deh, pikirku dengan nafas terengah-engah. Dengan lampu yang belum menyala, suasana gelap benar-benar menyelimutiku. Akhirnya dengan kaki yang gemetar hebat, ku beranikan diri meraba dinding mencari saklar untuk menyalakan lampu. Tiba-tiba, angin hangat seketika berembus di belakang telingaku. Entah dari mana, tapi cukup membuat jantungku berdegup semakin kencang. Di tengah perjuanganku mencari saklar, sampai ceklek. Lampu ruang tengah menyala. Kulihat sekeliling ternyata masih rapi sama seperti sore tadi. Kupikir kembali berantakan lagi. Mungkin cuma halusinasi gara-gara ketakutan kemarin. Mandi dululah, biar seger, pikirku. Tubuhku terasa sangat segar, bertenaga setelah selesai mandi. Jam masih menunjukkan pukul 10 malam saat aku melihat jam dinding di kamar Rian. 2 jam lagi baru balik nih bocah, pikirku. Duk, duk, duk. Dari arah belakang rumah terdengar suara hantaman dengan jeda yang singkat, seperti orang sedang menggali tanah. Siapa pula ngegali tengah malam gini?
Asli, kurang kerjaan banget. Pikirku berusaha tidak peduli. Aku menyalakan TV untuk mengalihkan perhatianku. Hingga 30 menit berselang, suara itu tak kunjung berhenti. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, aku pun melangkahkan kakiku ke arah pintu belakang di samping dapur. Aku melihat seorang pria tua dengan celana hitam bertelanjang dada sedang menggali sebuah lubang di kebun belakang kontrakan ini. Tanpa curiga sedikit pun aku langsung menghampirinya. "Lagi gali apa, Pak? Mau saya bantuin?" Tawarku sekedar basa-basi sambil mendekati bapak itu. Dia tak menggubrisku sama sekali dan terus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Namun ada yang aneh darinya. Sudah hampir 30 menit aku mendengar suara orang ini menggali, tapi tak ada satupun lubang di sana. Dia hanya menggerakkan cangkulnya ke arah yang sama dan mencabutnya berulang-ulang kali sampai aku lelah sendiri melihatnya. Orang gila beneran nih, pakai bawa cangkul pula, pikirku. "Unda minta rokoknya, Wapang." "Saya minta rokokmu dong." Tiba-tiba bapak itu angkat bicara tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. "Maaf Pak, saya nggak ngerti bahasa sini. Saya baru datang juga. Tapi kalau artinya minta rokok, saya ada. Bentar ya, saya ambilin." Balasku sambil meninggalkannya ke dalam rumah untuk mengambil rokok. Begitu masuk di dalam rumah, suasana di sekelilingku mendadak hening. Suara bapak yang tadi sedang menggali sudah tidak terdengar lagi. Nungguin rokoknya dia, pikirku sambil mengambil 2 batang rokok, masing-masing untukku dan untuk bapak itu. Dek, kemana dia? Pikirku lagi saat kembali ke belakang dan tak menemukan bapak tadi dimanapun. Lah iya, ketemu orang tua labil gue. Gerutuku pelan sambil melangkahkan kakiku kembali ke dalam rumah. Kukunci pintu belakang juga pintu depan, lalu kembali menonton TV menunggu Rian pulang. Bahkan perutku mulai meminta haknya. Tiba-tiba kembali suara itu terdengar. Kulangkahkan kaki itu mengendap-endap ke arah belakang untuk melihatnya dari jendela kecil yang ada di dapur. Tak kulihat bapak tadi dengan cangkulnya, bahkan suara sudah kembali berhenti. Jangan dong, pintaku penuh harap. Pikiranku sudah membayangkan hal yang aneh-aneh. Tanpa dikomando aku langsung kembali menuju ruang tengah. Siapa yang nyalain rokok? Pikirku merasa aneh saat melihat ada 2 batang rokok yang menyala tergeletak di asbak. Entah kenapa dan bagaimana spontan aku merasa ingin menoleh ke arah jendela dapur. Dan terlihatlah seraut wajah laki-laki tua tadi tersenyum lebar ke arahku dengan gigi yang berwarna merah berlumuran darah. Jangankan bergerak, berteriak saja aku tak mampu. Tubuhku benar-benar membeku. Aku sadar, dan aku lebih dari sadar, dan ini bukan sekedar halusinasi. Tiba-tiba, tawa dengan suara berat yang parau mengiringi senyuman sosok itu. Kulantunkan semua ayat Al-Quran yang kuhafal dalam hati, berharap dia pergi. Tapi semakin kulafalkan, dia tak kunjung pergi, dan wajahnya semakin terlihat dengan jelas, tanpa aku tahu dari mana arah cahaya yang menyinarinya. Brak! Dia menempelkan telapak tangannya di kaca jendela, seakan-akan mengatakan, "Aku akan segera masuk." Dengan wajah dan tawanya yang mengerikan. "Bapak, Ibu, Indra mati duluan ya. Maaf, gak bisa nyenengin kalian," ujarku dalam hati sambil memejamkan mata serapat-rapatnya. Tiba-tiba ada yang meniup telingaku, dilanjutkan dengan bahasa yang tak ku kenal. Perlahan aku tersadar, Rian memandangiku dengan tatapan takut, serta ada 1 orang lain di rumah sedang duduk bersila di sampingku. "Yan, ambilin air putih, teman kamu sudah sadar."
ujar seorang laki-laki yang tadi membisikiku dengan bahasa yang aneh. Kok rame? Ada apa ini? Ujarku kebingungan. Gak apa-apa, nih minum dulu, ujar bapak itu dengan memberikan air yang diambilkan oleh Rian. Saya kenapa? Tanyaku bingung. Gue pulang tadi lu gue panggil gak jawab-jawab. Akhirnya gue minta kunci serep sama Pak Dion. Lu terlentang sambil mangap-mangap sama mata lu melotot. Dan akhirnya gue panggil Pak Dion deh, ujar Rian panjang lebar. Aku pun akhirnya menceritakan semua yang kualami pada Pak Dion. Sementara Rian ke dapur untuk membuat kopi. Kamu diajak kenalan berarti? Haha. Kelakar Pak Dion dengan tawa terbahak-bahak. Ya begitu aja sih pesan saya. Intinya hormati yang enggak kelihatan. Pasti kita akan menghormati yang kelihatan, ujar Pak Dion dengan senyum simpul. Ngehormati mereka, Pak, ujarku sambil mengatur nafas. Obrolan kami lanjutkan sambil menghabiskan kopi yang telah dibuat oleh Rian. Pak Dion banyak menjelaskan tentang kota Bontang. Dan dari satu obrolan aku akhirnya mengetahui jika Pak Dion adalah sang pemilik kontrakan. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 saat Pak Dion pamit pulang. Rian mengantarnya ke depan dan kulihat sekilas mereka membicarakan sesuatu. Kita disuruh selamatan dulu, Ndra, buat lo yang pertama kali datang, ujar Rian saat memasuki pintu. Sebegininya kah, Yan? Aku balik aja lah ke Jakarta, ujarku lemas. Mau nyerah lo? Gak akan gue biarin lo balik lagi ke dunia kelam itu. Karena lo di sini dan lo akan tetap dan cari kerja di sini. Besok kita beli ayam. Kita selamatan sendiri aja. Simpel kok, ujar Rian panjang lebar. 4 hari telah berlalu semenjak kemunculan laki-laki bercangkul. Keadaan sudah kembali normal untukku dan Rian. Pak Dion sudah mengenalkanku ke RT beserta warga, dan Rian juga sudah mengenalkanku pada teman-temannya. Suasana pergaulan di kota ini benar-benar terasa seperti kota di Jawa. Kebanyakan orang mengobrol dengan menggunakan bahasa Jawa medok. Waktu menunjukkan hampir jam 9 saat aku dan Rian melangkahkan kaki ke pos yang berada di depan gang. Tempat biasa orang-orang dengan sebaya kami berkumpul. Gang yang menuju ke rumah Rian adalah gang buntu yang dipenuhi oleh kebun dengan rumah yang masih bisa dihitung menggunakan jari. Tepat di ujung gang buntu ini adalah rumah Pak Dion, dan di seberangnya adalah kontrakan yang kami tinggali. Dan rumah terdekat yang lain berjarak 50 meter adalah rumah seorang janda beranak 4 bernama Mbak Lydia. Berikutnya secara berturut-turut adalah rumah kayu milik Pak De Kusno dan beberapa orang yang belum ku kenal. Nah, dia baru nongol. Kenalin, ini temanku dari Jakarta, Ji, yang kemarin ku ceritain. Drah, kenalin, ini Aji, master gaple di sini, ujar Rian. Iya, Indra, jawabku sambil mengulurkan tangan. Yang ku dengar dari Rian sebelumnya bahwa Aji bisa melihat makhluk halus atau indigo. Aji hanya menjawab dengan senyum dengan mengeluarkan tangannya. Suasana canggung di kota baru, itulah yang aku rasakan. Aku, Rian, dan Aji mengobrol bertiga sementara yang lain sedang sibuk dengan gaplenya. Kenapa kamu gak nelpon aku? Ujar Aji pada Rian saat dia selesai mendengar cerita kami. Iya, aku gak enak aja. Udah malam sekali, jawab Rian sambil menggaruk kepalanya. Tapi dia sudah pergi. Jadi kamu orang gak usah khawatir, lanjut Aji. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berteriak, memecah keheningan malam dari arah rumah Mbak Lydia. Sontak saja kami semua berlari menuju ke sana. Gila bro, janda teriak tengah malam kenapa nih?
ujarku pada Rian sambil menaik turunkan alis. Jangan ngomong yang aneh-aneh, ujar Rian sambil tetap berlari. Keadaan sudah ramai di depan rumah Mbak Lydia. Ada beberapa bapak-bapak yang datang lebih dulu dari kami. Kuyang pak, kuyang, ujar Mbak Lydia dengan nada panik sambil memeluk anaknya yang terkecil yang menangis hebat. Ada setan Pak De, tadi di belakang, dia deketin aku, ujar Lina anak pertama Mbak Lydia dengan terbata-bata. Pak Dion terlihat berdiskusi dengan bapak-bapak lainnya dan beberapa ibu-ibu mencoba menenangkan Mbak Lydia dan anak-anaknya. Ci, bisa bantu kita buat obor? Kita buru malam ini. Dia pasti belum jauh kalau apes kelihatan orang, ujar Pak Dion menghampiri kami. Iya pak, bawa sapu lidi sama garam juga pak, ujar Aji dengan memandangi sekitar kebun yang gelap. Yan, di rumah kamu ada sapu lidi kan? Lanjut Aji pada Rian. Ada Ji, jawab Rian sigap. Ambil, Dra, kita bantuin bapak-bapak bikin obor, ujar Aji. Bentar Ji, kuyang apaan? Binatang buas kah? Tanyaku bingung. Bukan, kuyang itu ilmu hitam awet muda, ujar Aji menerangkan kepadaku. Tak berapa lama kami semua sekitar 20 orang sudah berkumpul dengan obor bersenjatakan sapu lidi dan segenggam garam. Hanya Pak Dion yang terlihat menggenggam tombak panjang dengan ujung pisau runcing yang tajam. Dia belum jauh pak, ada di sekitaran kebun di belakang rumah bapak, ujar Aji pada Pak Dion. Ya sudah, kita semua berpencar. Kalau kalian lihat sesuatu lempar garam, dia gak akan bisa gerak. Lalu teriak panggil yang lainnya. Ayo jalan, ujar Pak Dion pada kami semua yang berkumpul di depan rumah Mbak Lydia. Rian memegang obor dan aku memegang sapu lidi dan garam. Suasana malam terlihat mencekam dengan nyala api dari obor kami. Yan, serius nih, kita nyari setan loh, ujarku pada Rian dengan nada gemetar. Bukan Dra, kuyang itu manusia, tapi udah jadi setan. Udah banyak kasusnya di sini, ujar Rian dengan fokus melihat ke sekeliling. Orang jadi setan, gimana ceritanya? Ujarku kebingungan dalam hati sambil mengikuti Rian. Yan, Dra, berhenti, ujar Aji yang entah sejak kapan sudah ada di belakang kami. Jangan lihat ke atas, lanjutnya. Tapi terlambat rasa penasaranku telah memerintahkan untuk menengok ke atas. Sosok wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut berantakan duduk di dahan pohon besar dan matanya yang merah menyala dengan lingkar hitam yang sangat jelas. Tengah tertawa sambil melihat ke arahku. Mama! Teriakku karena terkejut dan langsung berlari menjauh, meninggalkan Rian dan Aji. Aku berlari sekencang-kencangnya, hingga aku tak tahu sudah berapa jauh aku berlari, hingga aku tersandung sebuah akar pohon besar dan terjatuh. Yan, ngeri banget Yan, ujarku dengan nafas menderu. Tak ada jawaban dari Rian hingga aku menoleh ke belakang, dan ternyata semuanya sepi dan hanya terlihat dengan sekilas titik api dari obor di kejauhan. Anjrit, gak ada yang ngikutin gue nih, gerutuku dalam hati. Tanpa kusadari aku berlari sangat jauh, masuk ke dalam kebun atau yang lebih tepatnya adalah hutan yang cukup lebat. Rasa takut dan merinding masih menyelimutiku karena pemandangan tadi ditambah dengan kegelapan ini. Semuanya membuat jantungku berdebar dengan cepat. Aku melihat sekelilingku. Suara alam di malam hari terasa lebih menakutkan. Burung hantu dan jangkrik saling bersautan. Aku teringat berita beberapa waktu lalu yang memberitakan seekor ular sepanjang 30 meter di Kalimantan. Mudah-mudahan
saudara atau sepupunya kagak ada yang nyasar ke Bontang, pikirku. Kunyalakan lampu di handphoneku dan melangkah dengan waspada menuju kelip-kelip obor yang terlihat. Srek, srek. Suara dari semak-semak menghentikan langkahku. Kulihat sekeliling dengan gemetar, takut akan hewan buas akan menyergapku tiba-tiba. Tak terlihat apa-apa saat aku mengarahkan cahaya handphoneku ke semak-semak di sekeliling hingga aku melanjutkan langkahku. Tolong. Dek, jantungku tiba-tiba kaku saat mendengar suara seorang wanita. Cuma perasaanku aja, pikirku dalam hati mencoba menenangkan diri. Tolong saya mas, tolong lepasin saya. Suara itu terdengar lagi. Sial, ini lain imajinasi, ujarku pelan sambil mencari sumber suara itu dengan cahaya handphoneku. Tiba-tiba, semak yang ada di sebelah kiriku bergerak-gerak. Keringat mengucur deras dan jantungku berdetak sangat cepat saat ku beranikan diri mendekati semak itu dan menyibaknya sambil tetap mengarahkan cahaya ke sana. Tolong saya. Sesosok kepala dengan wajah seorang wanita dengan warna pucat kebiruan sedang menangis di depanku, dan di bawah kepala itu terdapat organ dalam manusia lengkap dengan paru-paru beserta usus yang berdenyut-denyut. Sekuat tenaga aku mencoba berteriak, tapi tubuhku telah kaku karena pemandangan mengerikan ini. Tolong lepasin rambutku, aku gak bisa pulang. Tolong, ujar sosok yang ada di depanku dengan suara yang parau. Di tengah kebingungan dan kengerian ini, akhirnya sedikit demi sedikit aku bisa kembali menggerakkan tubuhku. Kalau saya lepas, nanti saya mati ya? Tanyaku polos dengan tubuh gemetar. Saya janji gak ngapa-ngapain, saya cuma mau pulang, ujar sosok itu dengan mata yang hampir keluar dan entah sejak kapan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Perlahan bau amis bercampur busuk menyeruak di sekitarku. Tanpa berkata apapun dan dengan tangan gemetar, aku mencoba melepaskan rambut dari sosok itu yang tersangkut pada semak. Gue megang rambut setan, ujarku dalam hati dengan tubuh yang gemetar dan merinding hebat. Krek! Dengan satu tarikan kuat, rambut itu akhirnya lepas dari semak. Sambil tertawa, sosok itu pun melayang dan menghilang di telan kegelapan. Dengan tenaga yang sudah mulai pulih, aku pun berlari dengan sekencang-kencangnya ke arah kelap-kelip obor. Yan! Teriakku saat melihat Rian bersama Aji. Semua orang melihat ke arahku yang ngos-ngosan karena berlari. Kemana aja lu? Gue teleponin gak diangkat, ujar Rian panik. Di sana ada kepala sama usus terbang, ujarku dengan nafas terengah-engah. Di mana? Ujar Padion langsung menghampiriku. Di sana pak, tadi di semak-semak sana pak, ujarku sambil mengatur nafas. Tanpa menjawab, Padion berjalan ke arah yang kutunjuk dan kami semua mengikutinya. Tapi Aji melihatku dengan tatapan aneh. Di sini pak tadi dia, ujarku menunjuk ke arah semak tempat tadi sosok itu tersangkut. Tanpa berbicara, Aji mendekati semak itu dan menyibaknya seolah mencari sesuatu. Padion menghampirinya dan ikut membantunya. Ada rambutnya pak, dia kabur, ujar Aji menunjukkan ke Padion sesuatu di tangannya yang langsung sontak saja menjadi bahan tontonan kami semua yang penasaran. Ke arah mana tadi Diandra? Ujar Padion padaku. Kesana pak, ujarku sambil menunjuk ke arah sosok tadi melayang. Masih kekejar gak Ci? Tanya Padion pada Aji yang sibuk mengamati area sekitarnya. Enggak pak, dia udah kembali ke badannya, udah gak bisa kelacak lagi, ujar Aji sambil melihat ke arahku dengan pandangan sinis.
Ya udah, kita balik sekarang. Kita siaga di kampung, ujar Pak Dion dengan melangkah, dengan diikuti oleh kami semua. Selama perjalanan pulang terlihat Aji dan Pak Dion saling mengobrol dengan sesekali menunjuk ke arahku. Entah apa yang mereka bicarakan. Sesampai kami di depan rumah Pak Dion, Aji menghampiriku. Aku tahu, kamu lepasin goyang itu kan? Ujar Aji padaku dengan suara pelan. Lalu Pak Dion dan Rian menghampiri kami. Udah, biar kita berempat aja yang tahu, biar gak jadi keributan sama warga, ujar Pak Dion. Tahu apa, Pak? Maksudnya gimana? Ujar Rian bingung. Aku tahu siapa goyang ini, tapi biar aku gak salah, kamu masih ingat mukanya kan, Dra? Ujar Aji pada kami. Kita ke sana malam ini, ujar Pak Dion diikuti dengan memucatnya wajahku dan Rian. Saya gak ikut, jawabku tegas pada Aji dan Pak Dion, dan diiyakan oleh Rian dengan mengangguk tanpa henti. Loh, kamu mau lepas tanggung jawab? Tadi kamu yang lepaskan dia kan? Ujar Aji sambil menunjuk ke arah wajahku. Plak! Yang sopan, ujarku. Rian emosi dengan memukul tangan Aji yang menunjuk wajahku. Aku pun langsung menarik Rian dan Pak Dion, menarik Aji untuk memisahkan mereka. Sudah, kita masuk dulu. Kita omongin di dalam, ujar Pak Dion menengahi. Bapak-bapak sekalian tolong keliling kampung dulu ya. Sebagian jaga di sekitar rumah Ibu Lydia. Lanjut Pak Dion kepada semua bapak-bapak yang lainnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.